Perkenalkan, nama saya Komariah. Lalu tilawah Quran oleh Ananda Abdullah Mas'ud Fajar. Alhamdulillah Ananda juga sudah ada di antara kita. Kemudian pembukaan dan doa oleh Ustadz Sunus Martono selaku Sekretaris Yayasan Iqra. Berikutnya ke inti acara parenting bersama Ustadz Mardani Alisera dan Ustazah Siti Onia. Yang terakhir penutupan. Oke, baik, kita masuk ke acara yang pertama ya, langsung saja. Acara berikutnya itu tilawah oleh Ananda Fajar. Sebelumnya sekilas saya sampaikan tentang Ananda Fajar mengenai hafalannya, riwayat hafalannya ya. Jadi Ananda lulus dari TK IT Iqra dengan hafalan setengah juz 30. Jadi dari TK sudah punya hafalan setengah juz 30. Lulus dari SD IT Iqra dengan hafalan 5 juz, Masya Allah. Dan lanjut ke SMP IT Iqra, lulus dengan hafalan 10 juz, Alhamdulillah. Lanjut ke PTQ. PTQ ini pesantren tahfiz Quran Iqra ya. Dan Ananda lulus tahun 2020, jadi tahun ini Ananda lulus dan sudah menyelesaikan 30 juz, Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah untuk Ananda, semoga Al-Quran menjadi syafaat untuk Ananda, keluarga, dan kita semua yang akan mendengarkan. Ya, baik, kepada Ananda Fajar, kami persilahkan untuk tasmi surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Silakan Ananda Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah untuk Ananda Fajar atas tasminya. Alhamdulillah kita semua sudah mendengarkan tasmi oleh Ananda Fajar. Semoga Ananda yang membacakan dan kita yang mendengarkan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke acara berikutnya, saya ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai Yayasan Iqra.
Jadi sambil berkenalan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin belum tahu ada apa aja sih di Yayasan Iqra gitu ya. Yayasan Iqra memiliki berbagai lembaga untuk kemaslahatan keluarga, masyarakat, dan umat. Beberapa program di Yayasan Iqra yaitu ada lembaga pendidikan dari tingkat TK, SD, dan SMP. Dan kebetulan akan segera dibuka pendaftaran online-nya pada tanggal 16 November untuk tahun 2001-2002 ya. Nah, informasi lebih jauh bisa diakses di laman web Yayasan Iqra yaitu di iqra.org.id. Oke, di slide juga sudah muncul website Yayasan Iqra ya, jadi nanti bisa diakses di situ. Lalu selain ada lembaga pendidikan, ada lembaga dakwah dan keumatan. Nah, di sini juga banyak terdiri dari berbagai macam lembaga isinya. Yang pertama ada LPPDI, Lembaga Pelayanan dan Pembinaan Dakwah Islam. Jadi di sini Bapak Ibu kalau memerlukan penceramah, motivator gitu ya, atau ingin konsultasi syariah bisa menggunakan jasa di LPPDI. Seperti itu. Insya Allah kami menyiapkan SDM-nya. Kemudian ada LTQ, Lembaga Tahfiz Quran. Ya, cabangnya Masya Allah sudah ada di mana-mana, bukan cuma yang ada di Jatimur saja, tapi sudah ada di beberapa tempat. Ya, dan LTQ juga sama, sedang membuka pendaftaran untuk murid baru. Jadi bisa diakses juga di laman web Yayasan Iqra. Selanjutnya ada PTQ pendidik, mohon maaf ya, di situ tulisnya apa? Pesantren ya. Oke, pesantren tahfiz Quran. Jadi pesantren tahfiz Quran ini khusus anak lulusan dari SD atau SMP atau SMA atau sederajatnya. Jadi mereka fokus untuk menghafal Al-Quran di situ. Nah, tadi Ananda Fajar salah satu alumni dari PTQ dan alhamdulillah sudah menyelesaikan 30 juz di sana. Berikutnya ada LBKP. Jadi LBKP ini induk dari lembaga yang menyelenggarakan kegiatan parenting kita. Isinya itu ada PGTK pendidikan atau pelatihan guru taman kanak-kanak ya. Kebetulan juga lagi membuka pendaftaran, silakan bisa diakses informasi lebih jauh di web Yayasan Iqra. Nah, untuk PGTK ini Bapak Ibu tidak terikat apakah Bapak Ibu pernah kuliah atau pernah kuliah S1, S2, S3, kalau mau menimba ilmunya tentang parenting, tentang keluarga, ini keren banget ya ikut PGTK. Karena beberapa mahasiswanya ada yang S1-nya apa gitu ya, tapi pengen mendalamkan ilmu tentang parenting, tentang keluarga, tentang dunia anak, mereka ikut di PGTK ini. Selain itu, nggak terlepas juga untuk para emak-emak yang mau nambah ilmunya atau calon emak yang pengen mempersiapkan diri gitu ya supaya menjadi ibu yang baik. Jadi bisa gabung di PGTK. Kemudian Lembaga AMNA. Lembaga AMNA ini lembaga pengembangan sumber daya insani. Nah, kegiatan parenting kita ini dilakukan oleh lembaga LBKP. Jadi AMNA di bawah LBKP mengadakan lembaga parenting ini dengan kerjasama dengan Radio Kohwa. Dan kegiatan parenting kami sebelum ada pandemi, biasa kami melakukan seminggu sekali setiap hari Rabu offline di kantor LBKP. Cuman karena ada pandemik, akhirnya kegiatan parenting kita lakukan secara online, insya Allah setiap 2 minggu sekali. Ya, kemudian ada program sebagai IO ya, jadi Iqra sebagai IO study tour kerjasama dengan sekolah di Singapura dan di Malaysia. Jadi Bapak Ibu yang punya sekolah atau lembaga ingin mengetahui bagaimana proses belajar di salah satu sekolah di Singapura atau di Malaysia, insya Allah Iqra bisa menjadi IO-nya ya, untuk mendampingi perjalanan murid-muridnya ke sana. Untuk informasi lebih jauh tentang Iqra bisa langsung di
akses di web Yayasan Iqra. Oke, baik Bapak Ibu, itu informasi sedikit tentang Yayasan Iqra. Selain sebenarnya ada lembaga ekonominya juga ya, ada catering, ada kantin, ada BMT. BMT ini seperti banknya Iqra lah, gitu, seperti itu. Iya, jadi sekilas tentang lembaga dan kegiatan yang ada di Iqra. Biar lebih kenal ya, Iqra itu isinya ada apa aja sih, gitu kan. Kokom tambahin ya, kita masuk. Itu lembaga dakwah dan keumatan, ada satu lagi DKM. Oh, oke. Ada satu lagi ya Ustadz ya, DKM. Dewan Kepengurusan Masjid. Kepengurusan Masjid. Dewan Kepengurusan Masjid. Jadi masuk satu divisi lagi DKM, karena kebetulan Iqra punya masjid namanya Masjid Al-Qolam Ustadz ya, dan alhamdulillah kegiatan Masjid Al-Qolam juga cukup aktif gitu ya, memberikan pembinaan dan pengembangan di masyarakat itu, seperti itu. Ya, jadi ada satu divisi lagi yang kelewatan, bagian DKM di masjid untuk pengelolaan di Masjid Al-Qolam. Ya, syukron Ustadz untuk koreksinya, tambahannya. Ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, ya, kita langsung masuk ke kegiatan berikutnya ya. Kegiatan berikutnya kita masuk untuk mendengarkan sambutan, pembukaan, dan sekalian doa nih Ustadz, langsung ditodong doanya nggak diinformasiin ya. Tapi insya Allah nanti Ustadz Sunu bisa sekalian memberikan doa supaya kegiatan parenting ini bisa berjalan lancar dan kedepannya bisa jauh lebih baik lagi, bisa terus bermanfaat untuk kebaikan umat. Ya, kita masuk untuk mendengarkan sambutan dari Bapak Sunu Sumartono selaku Sekretaris Yayasan Iqra. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustadz Sunu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat dan umatnya. Cuman kecil bang. Kecil ya? Kecil. Iya Ustadz, agak kecil sore. Karena besar dulu. Bagaimana, agak jelas? Ya, kecil, sudah. Oh iya. Iya. Sudah cukup. Baik. Yang kami hormati, Dr. Mardani Alisera, beserta istri, Ustazah Oni. Yang kami hormati, penyelenggara parenting LBKP beserta pengurus jajaran lainnya dan para peserta yang mengikuti acara parenting. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama, saling silaturahim melalui Zoom LBKP, dan alhamdulillah tidak menjadi halangan buat kita, meskipun masih ada PSBB atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan sosial berskala terbatas. Dan luar biasa sekali, Ustaz Mardani Alisera beserta Ustazah Siti Omnia, yang kita sama-sama tahu mereka berdua adalah orang-orang yang sibuk dari sisi waktu dan kegiatan, dan beliau adalah merupakan praktisi pembinaan keluarga, juga pemerhati yang terlibat langsung dalam pembinaan para keluarga
yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, ini luar biasa. Di samping juga Ustadz Mardhani Alisera kita tahu sendiri, sebagai politisi PKS dan pendakwah yang aktif di berbagai bidang sosial, dan juga beliau sering tampil di publik, di TV, dan lain-lainnya. Masih bisa menempatkan diri, menemani kita untuk berbagi pengalamannya dan ilmunya, khususnya di bidang parenting. Dan ini kita menyelenggarakan ini karena ini juga bagian dari salah satu pelayanan Iqra ya, di dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan agama. Karena sebagaimana sejak awal berdirinya Iqra oleh almarhum Ustadz Rahmat itu, Iqra ini diharapkan diumpamakan seperti sebuah mal besar yang banyak terdiri dari kios-kios yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Komaria. Ada lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga ekonomi. Sehingga dari kios-kios itu kita menyediakan berbagai macam keperluan dan kebutuhan yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan. Sehingga diharapkan masyarakat yang memerlukan keperluan berkaitan dengan masalah keagamaannya bisa langsung berhubungan dengan Iqra di dalam sebuah mall yang besar itu sendiri. Dan alhamdulillah kita juga dengan adanya Ustadz Mardhani Alisera beserta istri Ustazah Siti Omnia, beliau tentunya akan berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana kita berada dan mengelola di sebuah keluarga. Karena keluarga itu merupakan unit terkecil dari adanya sebuah negara. Jadi baik dan sehatnya sebuah negara itu amat ditentukan oleh sehat atau baiknya unit yang ada di rumah tangga itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita memperbaiki negara, maka yang paling mudah dilakukan lebih awal itu adalah bagaimana juga kita menata dan memperbaiki unit rumah tangga yang ada di dalam bagian negara itu sendiri. Nah, tentunya ini nanti akan diuraikan oleh Ustadz Mardhani Alisera beserta istrinya, Ustazah Siti Omnia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya dalam sambutan saya mewakili yayasan dalam posisi saya sebagai sekretaris yayasan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih baik kepada Ustadz Mardhani Alisera, Ustazah Siti Omnia, dan para peserta yang mengikuti acara ini. Segala kelemahan dan keterbatasan kami mohon masukan agar kedepannya bisa lebih memperbaiki lagi pelayanan dari kegiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Ustadz Sunu atas sambutannya selaku Sekretaris Yayasan Iqra sebagai perwakilan dari Yayasan Iqra. Ya, baik. Ternyata langsung aja ya. Tapi saya cek dulu nih, Ustadz Mardhani dan Bu Oni sudah ada di antara kita? Mbak host bisa, alhamdulillah udah ada ya. Ada Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Oh iya baik. Iya, alhamdulillah ahlan wa sahlan untuk Ustadz Mardhani dan Ustazah
Siti Onia yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya bergabung bersama kami. Baiklah, ini saatnya kita langsung masuk ke acara inti kita ya, parenting dengan tema komunikasi yang baik. Iya. Tadi saya diminta doa ya, doanya di awal. Iya. Gimana? Doanya dulu Ustadz ya. Baik. Biar enak kan katanya dimulai dengan doa, jadi mudah-mudahan biar lancar. Jadi untuk Pak Mardani dan istri mohon ditahan dulu ya, kita dengarkan doa dulu dari Pak Sunu. Silakan Ustadz Sunu. Mohon izin Ustadz Mardani dan istri, Ustazah Siti Onia, kami memimpin doa dahulu. Baiklah, kita sama-sama awali dahulu doa ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami, dan jadikanlah kami sebagai iman bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami. Dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, kami memohon kepadamu jiwa yang tenang, yang percaya dengan pertemuan denganmu, dan menerima apa yang menjadi anugerahmu, dan rela terhadap ketentuanmu. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, serta belas kasihanilah kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diri kami di waktu kami kecil. Ya Rabb kami, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb kami, perkenanlah doa kami. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui hati kami. Kami telah berkumpul karena cinta kepadamu dan berjumpa dalam ketaatan kepadamu dan bersatu dalam dakwahmu dan berpadu dalam membela syariat. Maka ya Allah, ya Rabb kami, kuatkanlah ikatan, kekalkanlah cintanya, tunjukkanlah jalannya. Penuhilah ia dengan cahaya yang tiada redup dan dampangkanlah dada-dada dengan iman yang berlimpah kepadamu. Serta indahnya tawakal kepadamu. Dan hidupkanlah ia dengan ma'rifatmu dan matikanlah ia dalam syahid di jalanmu. Sesungguhnya Kau sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong, ya Allah, kabulkanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz untuk doanya. Semoga Allah mengijabah apa-apa yang tadi Ustadz sampaikan dan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk ke acara inti kita untuk parenting online kita kali ini bersama dengan Bapak Dr. Mardani Alisera dan Ibu Siti Onia. Alhamdulillah mereka sudah ada di antara kita ya, sudah join di Zoom ini. Izin sebelum memanggil Ustadz Mardani dan istri, izin saya bacakan sedikit profil tentang mereka berdua ya. Sebenarnya yang mau dibaca banyak banget gitu ya, saking luar biasa aktivitas kegiatan mereka selama ini, tapi saya ambil yang singkat saja untuk bisa mengenal secara umum tentang Pak Mardani dan
Ibu Oni. Ya, pertama saya bacakan profil tentang Bapak Mardhani Alisera. Pak Mardhani lahir di Jakarta pada 9 April 1968 di Galur. Galur berarti Cempaka Putih ya, di daerah Jakarta Pusat. Ya, pendidikannya di SD 08 Tanah Tinggi, lanjut di SMP Negeri 71 Jakarta Pusat juga, kemudian di SMA Negeri 1 Budi Utomo. Nah, pas di SMA ini bakat organisasinya konon tersalurkan sangat baik Ustadz ya, menjadi ketua rohis di SMA. Ya, lanjut dari SMA ke Fakultas Teknik UI, jurusan Teknik Mesin, lulus tahun 92. Kemudian menjadi dosen di Mercubuana sampai sekarang. Nah, pada saat menjadi dosen, beliau melanjutkan pendidikan S2 dan S3-nya di UTM. UTM itu Universitas Teknologi Malaysia ya Ustadz ya. Ambil jurusan Master of Engineering untuk S2-nya, dan S3-nya ambil jurusan Filosofia Doktor. Lulus tahun 2004 untuk S3-nya, Masya Allah ya. Jadi selesai S3 sambil menjadi dosen ya pada saat itu. Aktivitas saat ini seperti kita tahu, beliau adalah anggota dewan dari fraksi PKS periode tahun 2019 sampai tahun 2024, anggota Komisi 2 DPR RI. Kemudian pengurus Yayasan IKRO juga. Berikutnya mubalik atau penceramah atau motivator ya di lembaga dakwah IKRO. Jadi masih dipakai di sela-sela waktu sempitnya oleh IKRO ya untuk bisa dijadikan sebagai penceramah atau motivator ya. Alhamdulillah. Masih menjadi dosen juga di Universitas Mercubuana. Kemudian Ketua Yayasan Cendikia Ikhlas Madani, kemudian juga sebagai developer perumahan Pavilion. Yang ketujuh, aktif membentuk kelompok swadaya masyarakat Madani, pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat usaha makro, kecil, dan menengah. Masya Allah itu aktivitas beliau. Sebenarnya masih banyak lagi gitu ya, tapi sepertinya nanti waktu kita habis untuk membacakan sebegitu banyaknya aktivitas yang beliau lakukan gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian profil untuk Ustazah Siti Onia. Ustazah sebenarnya mungkin banyak ya yang bisa disampaikan, bisa saja menyampaikan hanya sedikit aja. Tapi mudah-mudahan dari sedikit ini kita bisa mengenal lebih dekat beliau ya. Ustazah Siti Onia lahir di Cirebon pada tanggal 6 Maret 1999. Pendidikan terakhir beliau Magister Pendidikan. Benar Ustazah ya, nanti kalau ada salah boleh dikoreksi Ustazah ya. Terus aktivitas beliau saat ini founder dari Playgroup Taman Bermain Anak Soleh di Jatimakmur, dekat rumah berarti ya. Kemudian dosen di PGTK IKRO. Nah jadi Bapak Ibu yang ingin gabung di PGTK, insya Allah nanti ketemu dengan Ibu Oni ya, sebagai dosen. Lalu beliau juga konsultan Rumah Keluarga Indonesia atau RKI. Ya, itu tadi profil masing-masing dari Pak Mardhani dan Bu Oni. Kemudian Pak Mardhani dan Bu Oni menikah pada tanggal 8 September tahun 1991. Saat itu Pak Mardhani masih duduk di bangku kuliah S1 semester 4. Mungkin Bu Oni juga ya, berarti masih kuliah juga ya. Dan saat ini mereka dikaruniai 9 anak, Masya Allah. 5 putri dan 4 putra, dan 7 cucu. Dan juga sebenarnya ada sekian anabul ya Ustadz ya. Kalau saya nggak salah lihat di postingannya, kadang suka posting anabulnya. Kalau cucu anabulnya lahir juga diposting juga. Nah itu saya nggak tahu jumlahnya berapa tuh. Anabul tahu ya Bapak Ibu sekalian? Anak bulu, kucing-kucing. Kucing-kucing, iya. Jadi seperti itu profil singkat dari mereka, dan mereka saat ini tinggal di Kompleks IKRO Jatimakmur. Ya, baik, langsung saja biar dapat ilmunya banyak, waktunya nggak kebuang. Kita langsung ke beliau, ya, ke orang-orang hebat ini.
dua orang hebat, pasangan hebat luar biasa yang insya Allah nanti akan menginspirasi bagaimana sih sebenarnya komunikasi yang baik ke anak gitu kan, yang efektif seperti apa gitu. Terus apakah dalam berkomunikasi boleh ada konflik-konflik nggak sih gitu kan, yang kayak gitu-gitulah. Silakan untuk Ustadz Mardani dan Ustazah Sitionia, kami persilakan untuk berbagi ilmunya. Saya mohon izin duluan. Materinya nanti Bu Oni yang detailin, karena yang rajin bikin materi Bu Oni. Oh, Masya Allah. Jadi Izin dia nyiapin Bu Oni, dan Bu Oni, Bu, kalau tadi daftar saya kepanjangan itu Bu Oni semua yang kerja itu. Wah, Masya Allah. Saya cuma disuruh tampil aja gitu, karena harusnya pada setiap lelaki yang besar ada perempuan yang lebih besar, ya. Tapi bukan kerja, bukan. Bukan ukuran Izin fisik ya Ustadz ya. Kokom jazakillah khairan katsira. Iya. Kenapa Bu? Ya. Lanjut Ustadz, ya. lanjut. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah suara saya terdengar dengan jelas? Insyaallah Terdengar Ustadz, dengar. terdengar jelas. Alhamdulillah. Kalau demikian saya lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Apresiasi kepada Yayasan Iqra yang menginisiasi acara yang mungkin kecil tetapi dampaknya besar ya. Saya bilang kecil kenapa? Karena antara yang Bu Kokom jelaskan, kurikulum vitae saya nggak ada yang dikaitkan dengan komunikasi atau pendidikan anak. Jadi mungkin nanti bisa mungkin Pak Irwan Rinaldi ataupun para pakar yang memang spesifik ya. Kalau saya mungkin lebih ke learning by doing ya. Itu yang penting, karena dapat amanahnya banyak ya, 9 anak. Ingat dari 1 istri ya. Dari awal istrinya 1 di sebelah ini gitu loh. Padahal saya orang Betawi ya. Orang Betawi itu ayah saya 3 istrinya gitu loh. Tapi yang ini bukan anak, bukan istri yang banyak. Anak yang banyak. Anak yang ya. banyak. Sekarang Alhamdulillah. Sekarang saya anaknya udah 14 ya. Karena 9 anak kandung dan 5 mantu gitu loh. Termasuk saya ini agak spesial sama istri, berani maksudnya spesial tuh. Dari 5 anak yang nikah itu 3 masih kuliah, 4 masih kuliah gitu. Nah, sekarang masih ada yang kuliah 2 gitu. Nah yang kuliah ini kalau sudah nikah, tapi kalau semesteran minta duitnya ke saya gitu. Bukan ke suaminya gitu. Atau karena apa? Yang perempuan ya, karena saya punya komitmen kalau S1 Abi biayai 100%, S2 50%, S3 20-25%. Gitu. Wow, jadi dia nggak minta suaminya, minta ke saya. Dari suaminya dapat juga, tapi ditabung aja katanya. Jadi hadirin hadirat, temanya tema yang berat ya. Komunikasi ayah dan ibu dalam mendidik anak. Saya pribadi sama istri masih kalau orang Sunda bilang awet rajet ya. Awet rajet tuh kalau jauh pengen dekat, kalau dekat pengen berantem gitu. Berantem dalam arti beda ya, gitu lah. Tapi malah bagus ya. Kalau kita contohnya gini, saya sukanya tampil ya, istri saya sukanya tidak tampil ya. Saya sukanya bicara, istri saya tidak suka bicara itu. Jadi justru saling kontrol. Ketika istri saya tidak suka bicara, tidak suka tampil, padahal perlu saya dorong.
ketika saya sangat ingin tampil, sangat ingin bicara, kata istri saya, ingat, innamal a'malu binniyat, tampil nggak pakai niat, rugi. Akhirnya saya jadi ke tengah kita ya, ada gas, ada rem. Ya, kalau dua-duanya gas, nyebur jurang. Kalau dua-duanya rem, nggak maju-maju. Gitu. Jadi, Bapak Ibu, di awal ini saya mau jelaskan, jangankan saya dengan istri, gitu loh. Saya sama anak-anak aja kadang-kadang masih beda pendapat. Contohnya gini, 2019 lalu saya dapat kesempatan, ada satu hashtag yang terkenal, 2019 ganti presiden. Tapi satu anak saya pendukung Jokowi. Dan saya nggak marah gitu loh. Kami waktu itu ada diskusi ya. Pak Jokowi itu ke Jerman, dia bawa istri naik pesawat kepresidenan pasti. Tapi ternyata bukan cuma bawa istri, dia bawa anak, bawa mantu dan bawa cucu. Sebagian anak saya yang pendukung ganti presiden itu, wah Jokowi nih tidak memanfaatkan uang negara untuk keluarga. Nah, anak saya yang dukung Jokowi bilang ini, ya wajar kali, namanya presiden nggak pernah cuti, sekali cuti mendingan diajak keluarganya. Anak saya yang lain protes lagi. Ya kalau mau ikut, naik pesawat umum aja. Ngapain naik pesawat presidenan? Itu kan nggak boleh gitu. Anak saya yang satu bilang lagi, ya naik pesawat umum lebih repot. Harus bawa pas pampres, padahal pesawatnya kosong, enakan di situ gitu. Dan saya tidak marah kepada yang dukung Pak Jokowi selama dia punya dasar. Setiap anak punya hak untuk punya kepribadian, ya karena dari 9 ini setiap anak kepribadiannya beda-beda. Nah, jadi apa kaitannya dengan komunikasi ayah dan ibu, bapak ibu, hadirin hadirat? Jangan pernah kita ini berharap hidup tanpa masalah. Karena para ulama mengatakan ad-dunya maidanul fitan. Dunia itu medannya ujian. Ya. Adakah suara saya jelas terdengar? Insya Allah Ustadz, jelas. Oke, kalau Bapak Ibu kalau ada yang nggak jelas boleh chatting ya. Boleh. Nanti kabarin lewat jelas, chattingan. Ya. Boleh disampaikan ya. Kabarin. Biar nanti Ya. saya karena nggak lihat HP gitu. Ya. Jadi dasar pertamanya jangan pernah kita berharap masalah atau komunikasi mulus semua. Tapi bersiaplah selalu menghadapi masalah dan komunikasi yang buruk ya. Saya sama istri juga masih suka, udah 29 tahun kita menikah. Tetap aja suka ada masalah gitu loh. Dan suka ada beda komunikasi. Apakah kami menyerah? Ya tidak. Kami tahu bahwa masing-masing punya hak kok untuk menyuarakan karakter dirinya, masing-masing punya hak untuk menyampaikan pendapatnya, dan masing-masing punya hak untuk me time ya. Kalau istri saya lucu kalau ngambek izinnya ke toko buku ya Pak. Setelah saya bilang, jalanlah gitu. Asal nggak minta duit saya bilang gitu. Nah jadi itu sebagai pengantar. Nah saya menyampaikan 3 hal dalam kesempatan ini, nanti Bu Oni yang banyak. Yang pertama, Al-Quranul Karim dan hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus selalu jadi pegangan, jadi rujukan, jadi panutan, jadi ikatan. Karena siapa berpegang mengikat kepada Quran dan Sunnah, maka insya Allah inilah keselamatan. Baik hidup pribadi, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, hidup di ruang publik, semuanya tergantung kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicerminkan dengan kedekatan kita dengan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran memberikan banyak panduan tentang komunikasi. Ya. Saya sudah kirim ke Bu Oni artikel tentang 8 tipe komunikasi dalam Quran. Ya. Atau kalau ikhwan akhwat, ini saya memberi kata pengantar nih. Ada bukunya Ustazah Zuwairiyah Bawazir. Beliau kakaknya dari Ustadz Zufar Bawazir.
Jauhara Bawazir ya. Itu judulnya 6 pesona kaulan dalam Quran ya. Penjelasannya bagus sekali tentang bagaimana Al-Quran itu menjelaskan tentang komunikasi. Karena ini kalau saya bacain ya, sedikit saja. Ada di surat An-Nisa ayat 9. Nanti materinya mau dicatat boleh, tapi saya sudah kirim ke Bu Oni, biar Bu Oni kirim ke panitia, karena ini artikel kok. Ada Quran menjelaskan tentang kaulan sadida, ya, kalimat yang benar, yang akurat, sadid, ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afan khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, ya. Hendaklah takut kepada Allah orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida. Jadi kalimat yang akurat, kata yang akurat, kata yang tepat, ya. Kalau ketemu orang, makanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan siapa yang falyakul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Nah, itu kaulan sadida. Ada lagi kaulan layyinan, ya, ini di surat Thaha ayat 44. Ya. Faqula lahu kaulan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Maka hendaklah kamu berdua, ini kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Harun, bicara kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut, ya, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Makanya dalam sebuah athar sahabat ada pernah dinasihati dengan kasar, katanya, aku tidak lebih buruk dibandingkan Fir'aun. Kepada Fir'aun saja Nabi Musa diperintahkan untuk mengatakan kaulan layyina. Makanya punten, saya sama Pak Jokowi, karena PKS adalah oposisi, nggak pernah saya bicara kasar sama Pak Jokowi. Tapi bahwa saya ingin Pak Jokowi diganti, iya, tapi dengan bicara yang lembut, ya. Oh, nggak boleh, kata Bu Oni bilang, jangan ke situ. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa kaulan layyinan itu penting. Bakal nggak harus lembut. Kalau bahasanya almarhum Ustaz Rahmat Abdullah, guru kita semua, gurunya Pak Sunu lebih tepat, kalau saya belakangan, itu kata Ustaz Rahmat, manusia itu bukannya malaikat yang sekali dibilangin taat, tapi bukan juga setan yang berkali-kali dibilangin maksiat terus, kadang-kadang dia bisa sadar. Nah, karena apalagi kalau saya kebetulan di PKS, ya. PKS itu mendidik kita dengan adagium ataupun prinsip nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini dai sebelum yang lainnya, ya. Dai itu da'a yad'u, yang mengajak, ya. Kan nida'u litto'am, seperti mengajak untuk makan, harus nyaman, harus riang, harus gembira, gitu. Makanya kata salah satu ketua Majelis Syuro PKS, Allahyarham, Ustaz Hilmi Aminuddin, setiap kita itu murabbi, setiap kita itu dai. Makanya kepada orang harus selalu bicara yang kaulan layyinan. Nanti ada kaulan ma'rufan, ya. Kalimat yang baik, ya. Pesan yang baik. Ma'ruf itu yang sudah dikenal. Jangan pakai bahasa rumit-rumit, pakai bahasa yang sederhana. Karena kata baginda Nabi juga, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham urusan dunia kalian, ya. Ala qudri ukulim, sesuai dengan akal mereka, sesuai dengan logat mereka, ya, sehingga betul-betul mereka itu tepat, gitu. Kalau ngomong sama anak-anak, ya harus bicara dengan anak-anak. Ini contoh gini, kita khutbah, saya kalau khutbah di Iqra, Pak Sunu, saya selalu pakai bahasa anak-anak, gitu. Karena mayoritas yang hadir anak-anak, gitu. Ada bapak-bapak. Kalau saya pakai bahasa anak-anak, bapak-bapak pasti ngerti. Tapi kalau saya pakai bahasa bapak-bapak, anak-anak belum tentu ngerti, gitu. Nah, makanya ada kaulan ma'rufan. Nanti ada kaulan maisuran, ya. Yaitu kalimat yang menyenangkan, yang memberi harapan, yang menginspirasi, ya. Ketika baginda Nabi melihat Ibnu Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab itu salah satu pemuda unggulan, tapi
seperti saya belum rajin sholat malam, gitu. Lebih buruk saya ya. Beliau, Nabi nggak memprotes, tapi kata Nabi, wahai Ibnu Umar, engkau tuh akan menjadi pemimpin para pemuda kalau rajin sholat malam. Kalau kita mungkin ngelihat anak-anak kita lebih sering ngelihat sisi negatifnya, padahal di Kaulan Maisuran selalulah beri pujian. Ya. Saya selalu bilang ke anak-anak solihat, mujahid, dai, gitu loh. Kalau saya lebih-lebih. Bang Haris, mujahid sejati, kader inti PKS. Panjang amat itu. Doa kata dia. Jadi jadi ada kisah menarik. Di Jepang ada satu anak perempuan umur 12 tahun itu penjual bunga. Tiap hari dia kirim 2 hari sekali ya, 2 atau 3 hari sekali dia kirim bunga kedua. Satu orang kaya tapi memperlakukan anak pengantar bunga ini sebagai orang miskin yang direndahkan. Satu lagi ngantar ke profesor, yang profesor ini nganggap anak perempuan ini sebagai princess, bidadari, angel, apa. Wah, jadi ketika nganterin ke orang kaya yang kalimat katanya tidak bagus, dia tertekan stres, tapi ketika nganterin ke profesor itu hatinya sangat berbunga-bunga. Nah, Kaulan Maisuran itu betul-betul kita harus jaga diri. Nanti ada Kaulan Kariman, ya. Ini kalau bahasa Jawa tuh ngokok ya. Saya kagum sama bahasa Jawa, nyuwun sewu ya. Saya orang Betawi, tapi saya suka bahasa Jawa. Walaupun taunya nyuwun sewu, matur nuwun. Kalau disuruh bahasa Jawa berikutnya, aduh apa ini artinya gitu. Saya mau nikah sama orang Jawa, dapat separuh Jawa, separuh Sunda sebelah saya. Nah, Kaulan Kariman itu sama orang tua ya, harus ngokok, harus merendah, harus tahu diri, harus jangan banyak bicara. Ya. Baginda Nabi sebetulnya indah sekali. Pada satu pertemuan, ada yang makan, tiba-tiba ngambilnya bukan makanan di depan, makanan di jauh. Kata Nabi, makanlah yang di depan. Ketika kumpul rame-rame, ada anak muda mau bicara duluan, berikan kepada yang tua lebih dahulu. Jadi baginda Nabi itu sangat ngokok ya. Walaupun tidak feodal ya, tidak feodal. Karena yang salah dari Nabi ataupun bukan salah, yang tidak sepakat sama Nabi juga berhak ya. Ketika Nabi perjanjian Hudaybiyah, Umar protes ya. Ketika Nabi di perang Uhud tidak mau keluar, para sahabat ngusulin keluar. Jadi walaupun ngokok, tapi tidak dominated, tidak menguasai, tidak membuat orang lain jadi takut, tidak jadi tirani. Ya. Itu Kaulan Kariman. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Ini dengan orang tua, hati-hati. Bapak Ibu hadirin titip, semua orang sukses hormat pada orang tuanya. Fir'aun itu termasuk yang lama diazab sama Allah. Lama saja. Salah satu sebabnya dalam beberapa riwayat, Fir'aun termasuk yang berbakti sama orang tua. Itu. Jadinya azabnya juga tidak cepat-cepat diturunkan. Nah, sehingga sama orang kafir aja. Nah, kita harus tunjukkan orang tua itu jendela atau pintu surga di dunia. Jadi kaulan kan. Bukan cuma orang tua, guru, ustadz, Pak RT, Pak RW, kalau lebih baik semua orang dianggap orang yang lebih baik dari kita. Itulah yang visinya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, aku kalau ngelihat orang lain, aku lihat semua kebaikannya. Tapi aku kalau ngelihat diriku, aku lihat keburukannya. Jadi nggak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain. Nah itu sikap yang baik. Kalau orang Jawa bilang, pinter merasa, jangan merasa pinter ya. Kalau Bu Oni pinter merasa, kalau Pak Mardhani merasa pinter. Berikutnya kaulan taqilan ya, yang berbobot, yang penuh makna. Taqil itu berat ya. Inna sanulki alaika kaulan taqilan ya. Nanti ada kaulan baligha ya. Mereka orang yang Allah mengetahui apa yang terjadi, karena itu berilah mereka pelajaran. Katakan maka
Kullahum fi anfusihim qaulan baligha, ya, kalimat yang berbekas. Balaghah itu yang pokoknya berilmu dalam gitu. Nah, lalu Quran dan hadis sudah menjelaskan. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya akan dijelaskan oleh Ibu Fionia, SPD, MPD, dan sebentar lagi DPD. Silakan Bu Oni. Iya. Lanjut ya Mbak. Lanjut waktunya. Iya, silakan Ustazah. Iya, silakan Ustazah. Jadi kalau tadi punten Pak Mardhani ngeledekin Ustazah lewat lisan gitu ya. Kalau Bu Oni tadi sikut-sikutan. Iya, silakan Ustazah. Dia bukan cuma sikut-sikutan, cubit-cubitan. Kan? Cubit-cubitan. Bapak Kom. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah punten, suaranya kecil Ustazah. Oh kecil ya? Masih kecil? Suaranya kecil? Kecil ya? Kurang bersih ya? Coba Ustazah. Masih kecil? Masih kecil Mbak? Iya. Oke, udah cukup. Oke. Cukup Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali dapat membersamai kecintaan saya, Yayasan Iqra ya. Insya Allah saya cintai dunia akhirat, begitu pula teman-teman berasal di Iqra. Juga para pendengar, para pemirsa yang insya Allah kita mengikuti cara ini, semoga Allah berikan menjadi orang tua yang solih dan solihat, atau menjadi calon orang tua yang solih dan solihat yang mampu menghantarkan keluarganya menuju surga. Amin ya robbal alamin. Tentu saja ya teman-teman, kita membahas materi yang ada di yang ditayangkan ya, tentang komunikasi ayah dan ibu di dalam mendidik anak. Ketika membahas ini, saya awali dengan hadis Rasulullah SAW yang tadi juga sudah dibacakan oleh Pak Mardhani ya, yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Berarti ini berkomunikasi ya. Berkomunikasi dengan baik atau diam sama sekali kalau tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi berkomunikasi dengan baik itu merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Wabil khusus apalagi di dalam pendidikan anak ya. Lanjut Mbak kepada definisi komunikasi ya. Ya, definisi komunikasi kita bahas yang selanjutnya saja Mbak, yang Ahmad Esruki ya Mbak ya. Ini tidak usah, sudah sangat simpel ya. Ya, dikatakan bahwa komunikasi adalah pemindahan atau pertukaran pesan ya. Pesan ini berbentuk fakta, ya, gagasan, perasaan, data, informasi kepada orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini berarti anak-anak kita ya, atau pasangan kita. Nah, di dalam pasangan ini, di dalam melakukan komunikasi dengan pasangan maupun anak-anak, kita punya tujuan. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi keluarga kita ya, anak-anak kita, pasangan hidup kita. Setelah mempengaruhi, yang diharapkan adalah merubah tingkah laku sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Lanjut, Mbak. Ya, slide berikutnya, Mbak, boleh ditayangkan kembali. Ya, dalam Islam ternyata komunikasi yang baik di dalam keluarga ini
tujuannya sebagai sarana. Nah, kenapa di dalam Islam itu perlu adanya komunikasi yang baik kepada anak-anak kita, kepada pasangan hidup kita, ini sebagai sarana yang pertama, ya, agar anak-anak atau pasangan hidup kita atau zuriat kita itu terbebas dari api neraka. Dan Allah memasukkan kita bersama anak-anak kita, bersama seluruh keturunan kita, agar dapat memasuki surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itu salah satu dicapainya adalah dengan melakukan komunikasi yang baik. Ini Bu Oni berikan contoh bahwa memang yang namanya ikatan kekeluarga bagi orang yang beriman itu kan harus kekal sampai ke akhirat, sampai ke surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah tentang kematian yang pernah Bu Oni baca dan Bu Oni dengar, ketika orang beriman itu selesai menghadapi alam kubur dan kemudian selamat di alam kuburnya itu setelah melewati berbagai macam ujian, kemudian Allah mulai membukakan pintu surga, ya, menghadap ke alam kuburnya, dan di alam kuburnya itu sudah ditemani oleh amal solehnya yang menyenangkan, amal soleh yang ketika dilakukan di dunianya begitu banyak, sehingga menjadi teman di alam barzah. Ketika itu ternyata sang mayit berteriak. Teriakannya itu dapat didengar oleh seluruh makhluk karena begitu keras yang tidak dapat mendengar kecuali manusia. Dan ternyata teriakannya itu yang pertama dikumandangkan adalah, wahai Robku, segerakanlah hari kiamat, karena aku rindu kepada keluargaku, aku rindu kepada pasangan hidupku, aku rindu kepada orang tuaku, aku rindu kepada anak-anakku. Jadi itu ya, ikatan keluarga bagi orang beriman itu sampai yaumil akhir. Dan ini, ikatan ini bisa akan langgeng sampai yaumil akhir ketika di dunia kita mendidik mereka dengan menggunakan sarana komunikasi yang baik, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Mangga Mbak dilanjut dengan fungsi alat komunikasi ya Mbak ya. Nah, fungsi alat komunikasi di dalam keluarga yang pertama sebagai alat kendali atau sebagai alat kontrol, ya. Kita ingin mengontrol anak-anak kita ingin mengontrol pasangan hidup kita, dan itu perlu dikomunikasikan karena pasangan hidup kita atau anak-anak kita itu tidak akan mengerti apa yang kita inginkan ketika kita tidak memberikan komunikasi. Ini belum selesai tadi Mbak. Nah ya ini dulu ya, alat kendali. Contoh seperti ini Mbak ya, kita sebagai pasangan keluarga yang menginginkan sama-sama selamat ke surga, tentu menginginkan pasangan hidup kita selamat, anak-anak kita itu selamat ya ketika di dunia. Ini sebagai contoh ya. Bu Oni tidak suka kalau punya suaminya itu bersalaman dengan yang bukan mahram, gitu ya. Sementara katakanlah Pak Mardhani sebagai seorang pejabat publik itu rentan sekali untuk bersalaman dengan yang bukan mahram. Itu orangnya ada di pojok ya, merasa tersindir. Baik ketika menjalankan tugasnya, ya katakanlah contoh gini ya Mbak ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika di televisi itu kan rentan sekali untuk bersalaman ya. Tetapi karena kita tidak menginginkan hal itu terjadi, karena dahsyat sekali hadis Rasulullah kan, kalau menyentuh tangan yang bukan mahram itu kan nanti tangannya bisa dibakar di api neraka, atau seperti menyentuh daging babi kan, astagfirullah semua astagfirullah. Oleh karena itu selagi bisa kita berkomunikasi ya, kita bilang awas ya, hati-hati jangan salaman, walaupun mungkin ya ketika darurat nempel juga, tapi mungkin nempelnya setidaknya ujungnya itu ya Mbak ya. Jadi komunikasi itu sebagai alat kendali atau alat kontrol. Ketika misalnya tiba-tiba salaman juga akhirnya, ya sampai rumah kita tegur, kenapa tadi salaman, apa tidak takut dengan api neraka ya, seperti itu. Tapi bicaranya baik-baik tentu ya. Itu begitu. Kalau tadi kepada pasangan, ini kalau kepada anak-anak misalnya gini ya, teman-teman, terus terang Bu Oni itu gaptek ya, baru tahu nih ada TikTok dan lain sebagainya. Ternyata
saya punya anak yang TikToker. TikToker itu sering sekali main TikTok gitu ya. Karena umumnya bawel, jadi dia ngumpet-ngumpet tuh, kadang-kadang pindah-pindah nama gitu ya. Nah ternyata akhirnya sebagai orang tua kami insaf ya, kami tidak bisa menasihati dengan kekerasan ya. Akhirnya dipanggil baik-baik, penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, bahwa oke lah kalau kamu memang bercita-cita jadi TikToker gitu ya, yang viral di TikTok boleh, tapi tujuannya untuk dakwah. Sehingga kemarin kita deal, oke, tujuannya untuk dakwah. Akhirnya anak-anak itu bikin TikTok menolak Omnibus Law, gitu ya, sempat viral juga. Itu kan berarti sebagai TikToker ada manfaatnya untuk dakwah. Kemarin saya bilang juga gitu ya, coba kamu buat TikTok untuk milenial menolak produk Prancis yang telah menghina Nabi junjungan kita yang sangat-sangat kita cintai. Dan dia menyanggupi oke, jadi itu ya sebagai alat kontrol. Kemudian sebagai alat motivasi, ini kita pahami semua bersama ya, ya ketika iman pasangan, iman anak-anak kita turun, maka akan ampuh juga kita melakukan komunikasi sebagai alat untuk memotivasi. Kemudian berikutnya sebagai ungkapan emosional, ada rasa senang, ada rasa marah, ada rasa kecewa gitu ya, itu memang perlu diungkapkan. Tetapi kita tahu ya, kalau marah kan kata baginda Rasul tidak boleh dengan tadi ya memukul yang menyakitkan ya, yang boleh dipukul itu kan yang tidak berbahaya, diantaranya adalah tangan dan kaki, itu pun tidak boleh dengan alat yang berbahaya. Oke, lanjut Mbak. Lanjut Mbak kepada SOP komunikasi. Nah teman-teman, keberhasilan komunikasi di dalam keluarga itu yang pertama ditentukan oleh baiknya komunikasi ayah dan ibu terhadap Allah dan Rasul-Nya. Nah, diaplikasikan dalam bentuk apa? Jadi sebelum menasehati anak, baiknya ayah dan ibu komunikasi dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Di antaranya dengan sholat hajat. Ya, ketika kita ingin merubah dalam tanda kutip penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pasangan hidup ataupun anak-anak kita, tentu kita akan berkomunikasi secara lisan. Nah, baiknya agar merupakan kalimat yang berbobot, kita sebagai orang tua melakukan komunikasi atau ibadah terlebih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang salafus soleh namanya Said bin Musayyab. Itu beliau mengatakan bahwa ketika aku sholat, kemudian aku ingat anakku bermasalah, maka aku panjangkan sholatku. Ketika aku tahu anakku bermasalah, maka aku banyakkan sholatku. Maksudnya sholat sunnah. Itu ya teman-teman. Jadi tidak akan pernah baik komunikasi kita terhadap anak-anak kita kalau komunikasi orang tua belum baik terhadap Allah dan Rasul-Nya. Komunikasi terhadap Rasulullah diantaranya dengan banyak mengumandangkan sholawat, ya insya Allah kita akan diberikan syafaat kelak, ya insya Allah syafaat itu akan hadir di dunia dan di akhirat. Komunikasi kepada Rasulullah diantaranya juga dengan mempelajari dan menelaah hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya juga komunikasi kepada anak-anak kita tidak akan baik sebelum ayah dan ibu mencontohkan komunikasi yang baik. Ya. Ketika komunikasi ayah dan ibu penuh dengan emosi kemarahan gitu ya, maka akan sulit juga kita berkomunikasi kepada anak-anak kita. Ini karena waktu ya Mbak ya, jadi kita oke cepat-cepat. Nah berikutnya baru akan tercapai baiknya komunikasi orang tua kepada anak-anaknya. Lanjut Mbak. Ya, ini jenis komunikasi orang tua pada anak ya.
ada komunikasi hati. Komunikasi hati itu adalah doa-doa yang dipanjatkan dengan hati yang khusyuk. Nah, teman-teman, kita sebagai seorang ibu atau sebagai seorang ayah, ya, saya mendengar kisah bahwa Ustadz UAS, ya, Ustadz Abu Somad itu bercerita ketika kuliah di Mesir sampai selesai S2, ya kalau tidak salah, itu tidak pernah sakit sehari pun, gitu ya, tidak pernah sakit, gitu ya. Heran ya, padahal kami sendiri pernah ke Mesir, gitu ya, kalau dingin banget, ya, kalau panas sekali juga. Untuk orang Indonesia itu cuacanya memang tidak terlalu bersahabat, gitu, walaupun tidak se-ekstrim di Yaman, gitu ya. Nah, ternyata Ustadz Abu Somad itu mengatakan ya kepada para audiens di pengajian bahwa ternyata ibunda tercinta itu sering berkomunikasi dengan hatinya, yang mendoakan beliau, dan setiap malam membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali, tidak pernah Pak. Bayangkan saja, itu berarti luar biasa, nyambung sekali ya hati seorang ibu yang dikomunikasikan kepada anak-anaknya. Saya mendapatkan ajaran dari Bapak tercinta almarhum. Semakin sepuh orang tua itu kan semakin jarang tidur ya. Ternyata ketika anaknya tidur, ketika cucu-cucunya tidur, ketika main ke rumah anak dan cucu, ternyata jam 2 dini hari itu nepukin nyamuk sambil mengusap-ngusap, sambil membaca sholawat, sambil membaca Al-Fatihah dengan hati tanpa sepengetahuan anak dan cucu yang didoakannya. Begitu pula dengan kita tentunya ya, ketika pasangan hidup kita sedang tidur, sedang pulas, ya bisa kita pandang wajahnya dengan baik, bisa kita lantunkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama dalam hati kita, sambil mengusap wajah suami kita. Begitu pula sambil mengusap wajah anak-anak kita ucapkan sholawat agar anak-anak kita itu menjadi penyembah hanya kepada Allah dan pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu komunikasi dengan hati, atau ya doa-doa yang dipanjatkan dengan hati, ya insya Allah akan sampai juga kepada hati anak-anak kita dan pasangan hidup kita. Itu berikutnya komunikasi verbal atau lisan, ya, dengan menggunakan bahasa yang lembut dan menyenangkan. Kalau saya suka mengistilahkan bahasanya itu tidak hanya lembut menyenangkan, itu manis, masam, legit, laksana buah utrujah. Jadi harum. Komunikasi kepada anak dan pasangan itu harus ada masamnya. Masam itu bukan masam jutek ya, yang dimaksud masam di sini adalah ada bercandanya tapi legit, gitu ya, manis, harum, gitu ya, seperti itu, sehingga anak-anak itu merasa menjadi ratu dan raja di hati orang tuanya. Jangan pelit untuk mengungkapkan kalimat cantik, solihat, mujahidah, daiyah, gitu ya, dengan sering mendapatkan kalimat-kalimat yang laksana harum dan manis masamnya utrujah. Insya Allah anak kita ketika sudah gadis akan tidak mudah menjadi anak-anak yang bahasa sekarang tuh alay, mudah dirayu oleh lawan jenis, ya, karena memang di rumah sudah mendapatkan kalimat-kalimat yang masam, manis dan legit dari kedua orang tuanya. Begitu juga berikutnya komunikasi dalam bahasa tulisan. Kita biasa ya di WA dan kemudian di IG mungkin ya, yang pakai IG, di Facebook bisa juga, atau menggunakan surat dan lain sebagainya. Berikutnya komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh, ya, ini berdasarkan penelitian ketika terjadi pelukan, dekapan, ciuman yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbit atau akan lahir hormon-hormon cinta. Ada hormon dopamin, ada
hormon oksitosin yang membuat rasa nyaman pada anak-anak yang kita peluk, kita cium, kita rengkuh. Dengan demikian, insya Allah jiwa mereka akan menjadi jiwa yang sehat, dan rasa percaya diri mereka juga menjadi rasa percaya diri yang luar biasa. Ya, lanjut Mbak. Slide berikutnya, monggo. Mbak, terdengar kan Mbak suara Bu Oni, Mbak? Dengar, Ustazah dengar. Ya Mbak? Dengar Ustazah, iya. Ya, oke. Oh iya, tadi lupa ada yang, ada yang tertinggal. Komunikasi yang doktrin ya. Nah ya, nggak apa-apa yang ini juga. Nah doktrin, jadi teman-teman, kalau orang PKI begitu pandai mendoktrin keluarganya, anak-anaknya ya. Apalagi kita sebagai, semoga kita tercatat orang yang beriman, maka kita juga harus pandai mendoktrin anak-anak kita. Doktrin itu kan berarti menanamkan ajaran yang bersumber dari kitab suci, Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa agamamu ini loh nak yang terbaik, gitu, bahwa hidup bersama dakwah ini loh nak yang terbaik, nggak ada yang lain, gitu ya. Bu Oni suka lihat video-video tentang orang-orang yang terlibat G30 SPKI ya. Ternyata sampai usianya ketika itu 86 tahun, seorang ibu-ibu itu diwawancarai, dulunya adalah gerwani, sampai seusia seperti itu pun tetap doktrin bahwa PKI itu partai terbaik, ajaran terbaik, itu mereka tetap melekat. Dan mereka itu wariskan kepada anak-anak mereka. Orang Yahudi pun mendoktrin kepada keturunan mereka bahwa mereka adalah bangsa yang terbaik, bahwa mereka itu berhak untuk menzolimi di dunia ini umat manusia siapapun kecuali bangsa Yahudi. Itu mereka berhasil menanamkan hal itu. Maka kita pun sebagai seorang muslim yang semoga juga kita oleh Allah digolongkan mukmin, tidak hanya muslim, maka kita pun sekali lagi harus mampu memberikan doktrin kepada anak-anak kita sejak dini. Ya, asal doktrinnya bukan doktrin untuk doktrin misalnya selain muslim gitu ya, kamu harus tega, misalnya itu kan doktrin yang buruk ya. Tapi kalau doktrin-doktrin yang baik itu harus kita tanamkan sejak dini. Oke, lanjut Mbak. Lanjut ke ini saja Mbak ya, konten komunikasi orang tua dan anak dalam Islam ya Mbak ya. Konten komunikasi. Ya, lanjut Mbak. Maaf Mbak, sampai jam berapa Mbak Bu Oni kesempatannya? Untuk materi setengah 12, nanti setelah itu ada 15 menit pertanyaan-pertanyaan. Iya, masih ada waktu sih 11.30 untuk penyampaian materi. Setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan, kita berikan waktu sekitar 15 menit. Jadi apa sih konten komunikasi yang harus dilakukan orang tua dan kepada anak dalam Islam ya? Yang pertama, teman-teman, tentu yang utama dan pertama adalah menanamkan nilai-nilai akidah gitu ya. Menanamkan nilai-nilai akidah kepada anak sejak dini. Yang dimaksud akidah di sini adalah mengimani semua rukun iman, dan itu harus menjadi pola pikir dan pola hidup. Contoh, salah satu akidah kan teman-teman ya, anak kita tidak boleh menikah dengan yang beda agama. Itu kan akidah gitu ya. Ada seorang teman yang kemudian, mohon maaf ya,
tadinya murid kami juga ternyata di Iqra ya. Ini kan maksudnya kita tidak menyalahkan siapa-siapa, ini ujian buat kita semua. Ternyata berpacaran dengan non-muslim ya, dan kemudian sampai astagfirullah, mohon doa kepada kita semua, ternyata akhirnya menjadi murtad. Ya, ini padahal sejak TK sudah TK kita, ya, TK Islam Terpadu. SD-nya SD kita Islam Terpadu. SMP-nya SMP Tahfidz Quran gitu ya. Kemudian SMA-nya juga SMA Islam. Nah, ternyata ketika kuliah gitu ya, hatinya terikat, terpaut hatinya dengan perempuan non-Islam sampai membuat dirinya anak tersebut murtad. Ya, sudah berusaha dibantu oleh semua, ya didatangkan kepada ustadz-ustadz yang lain juga, dibawa putranya tersebut ya. Ternyata sampai sekarang masih beragama Nasrani. Ini ternyata teman-teman tentang masalah akidah, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh merasa aman bahwa insya Allah kalau anak saya sih nggak mungkinlah jadi murtad. Ya, dari pengalaman ini ternyata kita harus senantiasa hati-hati mengkomunikasikan masalah akidah, dan selain mengkomunikasikan juga tadi harus disertai dengan doa-doa yang khusyuk, doa-doa yang banyak gitu ya, agar Allah menyelamatkan anak keturunan kita dari ketergelinciran akidah ya. Kemudian tadi ya penanaman nilainya akidah dari kecil juga di sini di dalam surat Luqman ya, insya Allah kita semua sudah hafal ya. Berikutnya teman-teman yang harus dikomunikasikan juga adalah menanamkan rasa cinta kepada orang tua. Ini ya, kita sekolah ya, kita dibantu oleh sekolah harus mampu menanam kepada anak-anak kita bahwa keberkahan hidup seseorang di dunia dan di akhirat ada pada tingkat birrul walidain seseorang. Jadi kata Rasulullah, ada dosa atau kebaikan yang dibalasnya itu langsung di dunia dan di akhirat. Itu kebaikan kepada orang tua, maka langsung dibalas itu cepat di dunia. Kemudian di akhirat juga akan langsung dibalas. Kemudian juga ada dosa yang tidak ditunda-tunda lagi oleh Allah dibalasnya. Itu dosa kepada orang tua, langsung dibalas di dunia dan di akhirat. Dan ini kita tanamkan kepada anak-anak bukan karena semata-mata kita ingin dicintai. Kita tanamkan kepada anak karena kita ingin kehidupan anak-anak kita itu selamat di dunia dan di akhirat. Ya, kita harus tanamkan. Maaf karena putra kami ada 5 yang sudah menikah, dan yang 4 ini yang 2 mulai dewasa. Itu mohon maaf kami sering mengatakan kepada anak-anak ya, calon pasangan hidupmu itu, ya calon pasangan hidupnya, kata ketika memilih, itu kalau rumah tanggamu ingin selamat dunia dan akhirat, harus yang diridhoi oleh Umi dan Abi. Itu jadi sejak SMA kami senantiasa mendoktrin dengan lembut. Ya. Kenapa harus doktrin? Karena kan yang diinginkan orang tua kan yang tidak yang aneh-aneh ya. Pasangan hidupmu itu adalah pasangan hidup yang mengenal dan mencintai Allah dan Rasulnya. Itu saja syaratnya nggak banyak-banyak ya. Berikutnya adalah ikut pengajian gitu. Kita tidak minta yang muluk-muluk ya. Kalau itu sudah tercapai, insya Allah itu diridhoi oleh Umi dan Abi. Nah itu salah satunya ya. Kemudian bagi yang punya anak laki-laki juga kita harus menanamkan bahwa mohon maaf jangan cemburu. Bagi anak laki-laki ternyata ibunya nomor 1. Walaupun kita tidak aji mumpung sebagai seorang ibu, tapi anak laki-laki itu harus mengetahui keberkahan hidupnya terletak pada bagaimana dia mencintai ibunya dulu.
Ya, tentu setelah Allah dan Rasulnya baru istrinya. Bukan berarti kita ratu tega kepada menantu. Pada prakteknya setelah menikah, kita sebagai orang tua sangat legowo dan mengatakan silahkan istrimu atur sebaik-baiknya, sayangi sebaik-baiknya. Setelah itu baru kamu ke rumah Umi. Ya, kita sendiri berprinsip seperti itu, tetapi anak laki-laki kita harus tahu bahwa tadi ya, orang tua harus didahulukan gitu ya, walaupun kita dalam Islam harus menjadi orang tua yang tahu diri tentunya ya. Berikutnya mengajarkan anak agar pandai bersyukur ya, ini terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 7 ya. Di masa pandemi ini gitu ya, yang kami alami bahwa ini mau nambahin. Lanjut. Barangkali si Bapak mau nambahin gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu kan maunya keluar rumah ya, sudah 7 bulan gitu ya. Kadang-kadang ya lolos juga keluar rumah gitu. Kita ingatkan kembali pandai bersyukur bahwa ya kita ini di rumah saja alhamdulillah sehat. Jadi kebeteannya itu kan harus diimbangi dengan syukur bahwa dengan usaha seperti ini, alhamdulillah kita masih bisa sehat. Berikutnya melaksanakan melaksanakan sholat ya, dengan penuh ketaatan. Ini harus menjadi komunikasi yang intens antara kita dengan anak, bahwa kita harus selalu mengingatkan bahwa ya ketika jamnya sholat ternyata tidak boleh bosan. Ya. Dan yang kita inginkan tentu anak-anak itu sholat di awal waktu. Saya ingat ketika saya tinggal di Malaysia, saya punya teman ngaji orang Malaysia, dan ketika itu putra-putranya kuliah di London ya, di UK, dan beliau itu selalu cerita setiap jam subuh di London itu telepon memastikan anaknya bangun sholat setiap hari. Dapat dibayangkan ya, mujahidah yang luar biasa gitu ya, berkomunikasi dengan intens agar keturunannya menjaga sholat, karena memang dengan menjaga sholatlah kita dan keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya bersabar. Pak Mardhani mau menambahkan tentang sabar? Ya, lanjut saja deh Mbak, karena sudah berapa menit lagi tuh Mbak ya? Iya. Iya. Baik. Abi penutup. Sudah selesai ya Mbak materinya Mbak ya? Boleh kalau ada yang mau disampaikan lagi Ustazah? Mbak ya, Abi penutup ayo Mbak. Sudah selesai. Jauh-jauh ngapain? Nggak usah pegang-pegangan juga. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, mujahid-mujahidah, ikhwan akhwat, intinya 2 ya. 1, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa pasti akan ada jalan keluar dalam kondisi ringan, berat, mudah, susah. Pastikan kita dekat dengan Allah. Nah, cara mendekat kepada Allah dengan ibadah. Ya. Karena itu perbanyak, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kita. Ya. Yang kedua tentu teruslah memupuk ilmu. Ya. Kalau saya suka mengutip, you cannot find a new land with an old map. Ya. Anda tidak dapat menemukan pulau yang baru dengan peta yang lama. Apalagi dengan pandemi COVID-19 ya, prediksinya vaksin tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, justru akan ada before corona and after corona, ya, BC and AC gitu. Nah, karena itu setiap kita harus guru bagaimana menjadi guru yang lebih baik di masa pandemi, pengusaha-pengusaha yang lebih baik di masa pandemi, ustadz-ustadz yang lebih baik di masa pandemi, aktivis-aktivis yang baik, murid-murid yang baik. Nah, ini perlu sekali kita cinta kepada ilmu, cinta kepada belajar, cinta kepada buku ya, karena buku itu jendela dunia ya. Kita perlu untuk punya waktu. Nah, bagaimana dengan dana? Bisa sharing kok itu loh.
sekarang ini ada beberapa toko buku belinya buku yang e-book gitu loh. Ini kalau saya hampir setiap hari dapat kiriman koran gitu. Kalau mau rutin baca ya. Jadi cinta baca, cinta buku, cinta berpikir, cinta membuat analisa gitu. Kita tuh ini misal gini, sudah 20 tahun kok gini-gini. Problemnya mengharapkan hasil berbeda dengan cara yang sama ya tidak mungkin tercapai. Jadi dua hal, ya dekat sama Allah dan dekat dengan ilmu. Ya karena kata Nabi, man arada dunya fa'alaiha bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaiha bil ilm, wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihima bil ilm. Mau dunia dengan ilmu, mau akhirat dengan ilmu, mau dunia akhirat juga dengan ilmu dan ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami berdua, dan semoga Iqra selalu maju dan berkembang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan tutup dulu, Ustaz. Ustaz jangan kemana-mana dulu, boleh? Jadi, iya. Sesi tanya jawab Ustaz ya? Boleh. Boleh ya. Ya, ini sebenarnya waktunya durasinya kurang ya untuk orang-orang hebat seperti Ustadz Mardani dan Bu Siti Onia. Harusnya ada 1 jam lagi gitu ya. Jadi kita speednya agak dipercepat. Tadi luar biasa banyak ilmu yang sudah disampaikan oleh 2 pasangan hebat ini gitu ya. Di awal tadi Ustadz menyampaikan untuk memperbaiki negara harus memperbaiki keluarga gitu ya. Memperbaiki keluarga artinya harus memperbaiki dulu sebelum ke anak-anak, memperbaiki hubungan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Itu seperti itu ya. Terus tadi Ustadz juga menyampaikan bukan berarti dalam perjalanan rumah tangga sudah lebih dari 20 tahun nggak ada konflik. Nah, ini seru ya tadi, terlepas dari teori-teori yang subhanallah menjadi ilmu baru untuk kami semuanya. Kami juga pengen tahu nih sebenarnya yang mungkin juga banyak orang tua pengen tahu gitu ya, pada saat misalnya terjadi konflik seorang Ustadz Mardani Alisera dan Ustazah Siti Onia saja yang sudah lebih dari 20 tahun ternyata dalam menjalani kehidupan rumah tangga mengalami ada konflik-konflik gitu kan. Walaupun kita lihat nih ya di sosial media, kalau saya suka ngintip-ngintip di IG-nya Ustadz Mardani gitu kan. Konflik ada. Iya, Masya Allah gitu kan, tampilan dari postingan itu romantis, itu jadi inspirasi gitu kan. Tapi tetap sama seperti manusia yang lain gitu ya Ustazah ya, ada konflik-konflik juga yang dihadapi. Nah, kamu pengen tahu nih biasanya konflik apa sih yang berkaitan dengan komunikasi, lalu bagaimana mengatasinya, terus pasti kan pada saat kita mengatasi itu nggak serta-merta keberhasilan itu kita rasakan gitu yang seperti itu. Boleh mungkin berbagi pengalaman Ustadz dan Ustazah. Ini yang nanya Mbak Kokom ya? Saya nanya dulu, soalnya ini terkait tadi kan lucu tuh di awalan Ustadz menyampaikan bahwa 20 tahun juga kami tetap ada konflik gitu kan, yang seperti itu. Dan mungkin itu yang pengen diketahui sama orang banyak gitu ya. Walaupun mungkin pertanyaan sudah ngantri ya di chattingan. Saya nanya itu dulu deh. Ya, Mbak. Gimana biasanya menghadapi konflik-konflik antara mungkin orang tua ke anak, terus sesama dengan pasangan gitu kan, seperti itu. Biar nanti dapat nih poinnya yang tadi di awalan Ustadz nyampaikan bahwa memperbaiki negara, memperbaiki keluarga. Memperbaiki keluarga yang pertama dulu diperbaiki adalah memperbaiki hubungan suami dan istri. Nah, ini terkait dengan komunikasi. Pengen yang realnya contohnya kayak gimana sih kalau di keluarganya Ustadz Mardani dan Bu Oni? Mbak, Bu Oni coba jawab ya Mbak, mungkin nanti Pak Mardani menambahkan. Jadi kayaknya belum lama nih kita konflik gitu ya. Wah. Seminggu yang lalu mungkin ya. Masih anget ya Ustazah? Masih gitu anget ya, masih anget. Ya, konflik itu manusiawi ya.
kenapa kami konflik? Konflik itu boleh Mbak, yang jelas penyebabnya itu harus penyebabnya itu jangan penyebab yang remeh-temeh ya Mbak ya, jangan penyebab yang sepele. Biasanya sih kalau kami konflik, biasanya karena ada aturan-aturan syariah yang sengaja ataupun tidak sengaja dilanggar, gitu ya Mbak ya. Contoh ya Mbak, Contoh. pernah ini yang ketika tahun 2017 itu kan Pak Mardhani menjadi ketua tim pemenangan Pilkada DKI ya Mbak ya. Ya. Nah ketika itu biasa deh kita bilang awas ya, jaga pandangan dan lain sebagainya. Tiba-tiba beliau itu kan orangnya terus terang, pulang cerita ke saya, tadi aku pelukan sama Bunda Min gitu ya. Mungkin Bunda Min itu kan menganggap beliau itu putranya karena seumur dengan Bang Sandi plus jadi ketua tim kan berarti merasa inilah Pak Mardhani itu banyak jasanya terhadap pasangan ini. Dianggap gitu. anak gitu ya, dianggap anak Ustazah ya. Tapi kan kalau di dalam Islam itu tetap ya Mbak ya, kalau sampai dipeluk sih gitu ya, jangan gitu ya. Nah, besoknya lagi cerita, ada nenek-nenek lagi, temannya Bunda Min, meluk gitu. Waduh, saya bilang ya ketika itu, bahkan ada orang Ikro juga tuh, mantan orang Ikro ya, yang selalu menemani kami, nyopirin ya, Mas Ridwan ya. Ibu banting di mobil, banting kenceng banget tuh, banting apa ya, termos gitu, sampai bleduk gitu bunyi ya. Terus saya bilang, sekarang pelukan sama nenek-nenek. Kalau tidak tegas, besok pelukan sama emak-emak. Kalau nggak tegas, besok pelukan sama Mahmud, mama muda. Kalau nggak tegas, besok sama milenial. Nah, itu ya, jadi saya marah. Tapi marahnya insya Allah karena Allah. Gitu ya Mbak ya. Jadi konflik itu manusiawi dan wajar. Tapi masalahnya itu harus karena yang sesuai dengan syariah. Kira-kira ya seperti itu ya Mbak ya. Dan jadi artinya tetap kalau ada hal-hal yang tidak nyaman harus tetap disampaikan ke pasangan ya Ustazah ya. Harus agar tidak terulangi kembali. Nah, kalau ternyata udah disampaikan tapi masih terulangi, kan kadang suka seperti itu gitu kan. Ya, karena itu kan manusia tempatnya salah dan hilaf, kita berdoa lagi, oh mungkin doa kitanya kurang sebagai istri ya, ya seperti itu. Tapi kan munculnya juga terulangnya tidak sering-sering. Seperti misalnya kalau kami, saya sendiri menetapkan, saya nggak mau dengar kalau suami saya itu bilang, kan ada hadisnya juga ya, jangan pernah memuji perempuan lain di depan istri. Dan kita juga sebagai istri, insya Allah tidak mau memuji laki-laki lain di depan suami. Ketika suami seperti itu ya ada pasti konflik gitu ya, kita marah, kita ngambek. Sebetulnya bukan karena kita yang cemburu untuk urusan duniawi ya Mbak ya, tapi yang kita takutkan adalah suami kita tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, kan itu Mbak. Itu ya. Kalau dengan jadi pasti juga ada ya Mbak ya gitu. Kira-kira itu Mbak. Iya, jadi marahnya marah yang dilandasi sama nilai-nilai syariah ya Ustazah ya, bukan karena kepentingan duniawi atau cemburu semata gitu ya. Ya, baik. Ini kayaknya peserta udah tidak tahan untuk banyak bertanya, mohon maaf saya ambil gitu. Sebenarnya banyak banget pengen dikorek gitu ya dari Ustadz Mardhani dan Ustazah Oni untuk ilmu-ilmunya. Ya silakan, ada peserta yang ingin bertanya, bisa bicara langsung ya. Benar nggak operator? Dari chat terus kemudian dari chattingan. Dari chat, kemudian suaranya saya aktifkan biar nggak berisik. Tadi ada yang nanya atas nama Ibu Alicia. Oke. Oke, silakan Aisyah, bisa bertanya langsung. Halo. Bentar, saya cek kembali. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan ya, Bapak. Pan izin bukan ibu-ibu. Oh, kan ibu-ibu, mohon maaf. Mohon maaf. Oh iya, mohon maaf Bapak Lupa berarti ya. nama anak itu. Oh, nama anak. Ya mohon maaf Bapak, silakan Bapak.
Apa yang mau ditanyakan ke Ustadz dan Ustazah? Ya izin mau nanya Ustadz, bagaimana menyikapi sikap kita, menyikapi pasangan kita yang lebih care untuk mengajarkan ke anak-anak orang lain, tetapi ke anak sendiri itu kayaknya nggak care banget gitu. Oke. Cukup Bapak? Ada lagi? Cukup ya, satu itu dulu ya. Ya itu aja Ya, sih. baik. Terima kasih Ya. Bapak. Ya, silakan Ustadz dan Ustazah sudah ketangkep ya pertanyaannya ya. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Kadang-kadang memang Waalaikumsalam. rumput tetangga jauh lebih hijau dibanding rumput sendiri. Ngajar anak orang lebih enak ketimbang ngajar anak sendiri, karena anak sendiri kita tahu tingkah polanya. Kalau anak orang lain kita ngelihat positifnya saja. Nah, caranya gimana? Yang pertama tentu harus ada kesadaran. Nah, karena itu dialog, diskusi, duduk bareng. Karena tadi Bu Oni ngutip surat At-Tahrim 66 yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Mengajar anak orang itu sunnah ya. Tapi mengajar anak sendiri fardu ain itu sehingga lebih wajib ngajar anak sendiri. Kadang-kadang kenapa nggak bisa ngajar anak sendiri, karena melibatkan emosi. Jangan disalahkan juga, karena memang ngajarin anak itu dua, bukan cuma kemampuan pedagogis ya, kemampuan cara mendidik, tapi kemampuan mengelola emosi ya. Kita ini seringkali emosi negatif atau pikiran negatif lebih menguasai ketimbang pikiran positif. Nah, karena itu lingkaran keburukan ini harus dipotong. Pokoknya saya harus mengajar kepada anak sendiri, tapi dengan metode yang menyenangkan. Nah, salah satu cara misalnya gini. Ini ada satu anak saya nih, suka lihat dengerin gadgetin gitu. Gadget gitu. Saya cara mengalihkannya tidak dengan jangan itu, Abi ikut dong gitu. Terus diskusi lah gitu. Bagus juga ya, puji dulu. Tapi habis itu, tapi pengetahuan ini dengan pengetahuan sejarah mana lebih penting? Pengetahuan tentang boleh lihat, tapi mungkin seminggu 2 jam aja maksimal. Tapi belajar sejarah, belajar Quran, belajar pengembangan diri bisa 4-5 jam seminggu gitu. Lama-lama kita jangan keluar dari orbitnya, harus masuk bersama. Bahasanya satukan dulu frekuensi kita. Kalau ada satu frekuensi kepada istri, kepada anak, baru kita bisa memberi pesan. Wallahu a'lam bishawab. Tambahin. Tambahin sedikit ya Mbak ya. Iya silakan Ustazah. Ya, istri yang lebih semangat mengajari anak tetangga gitu ya, ketimbang orang, iya. Anak-anak kandung gitu ya. Kenapa hal ini muncul? Biasanya diantaranya salah satunya adalah bab ilmu ya Mbak ya. Berarti harus disadarkan kepada istri bahwa kelak ketika kita di yaumil kiamah yang ditanyakan oleh Allah dan oleh Allah itu adalah tugas kita kepada anak-anak kandung kita terlebih dahulu ya, baru kita akan ditanyakan tugas kepada anak orang. Dan di sini juga berarti ketika istri belum memiliki kesadaran tentang hal ini, boleh jadi istri belum memiliki ilmu tentang hal ini. Ketika istri belum memiliki ilmu tentang hal ini, berarti tugas suami sebagai qawam untuk memberikan ilmu dan menyadarkan. Kalau misalnya sudah diberikan ilmu dan disadarkan oleh suami, belum juga, nah ini berarti tantangan dan ladang pahala bagi suami yang luar biasa. Mungkin perlu digesa dengan doa yang tulus dan banyak lagi untuk mendoakan sang istri. Itu sebagai tambahan Mbak Kokom. Sudah azan Mbak Kokom. Iya. Iya udah azan ya. Gimana ini operator? Waktunya pertama sebenarnya sudah lewat, kedua sudah azan. Lanjut atau berbarokah aja Mbak?
Tapi mohon maaf sebelumnya ini Oke. ada Ya, pertanyaan masuk atas ya Bu Ada yang Puspita. masuk ya? Saya Japri ke Boni. Nanti saya Japri orangnya bagaimana? Gimana? Atau mau langsung saja jelas? ya. Baiknya Boni bagaimana? Japri saja. Oke, Ya, jadi Japri saja ya. baik. Oke, baik. Iya, baik. Iya, Bapak Ibu, saudara sekalian, dikarenakan waktunya juga sudah lewat dan sudah memasuki waktu azan gitu ya. Karena katanya kan hidup ini sebenarnya untuk sholat ya, parenting ini sambilan gitu ya, Ustazah ya. Jadi kita nanti harus utamakan sholat untuk segera dilaksanakan. Dan sebenarnya masih pengen banget untuk ngorek-ngorek lagi gitu ya, masih banyak banget yang harus dikorek-korek dari Pak Mardhani dan Bu Oni, tapi sayang tadi kita terbatas oleh waktu. Insya Allah di lain kesempatan Ustadz dan Ustazah bersedia lagi ya untuk kita undang, karena ilmunya masih banyak sekali dan tadi hanya baru setetesannya aja gitu yang kita dapatkan. Insya Allah yang lainnya masih banyak lagi bisa kita korek. Sedikit saya simpulkan dari apa yang disampaikan Pak Mardhani dan Bu Oni, bahwa intinya dari komunikasi yang harus kita bangun kepada keluarga kita, poin pertama adalah sebagai alat komunikasi untuk menerapkan syariat yang Allah mau gitu ya. Tujuannya hanya itu. Jadi tujuannya bagaimana syariat Allah ini dapat terlaksana di dalam rumah kita dengan cara-cara yang lebih baik gitu ya, seperti itu. Untuk Pak Mardhani dan Bu Oni, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir atas keluangan waktunya untuk bisa memberikan ilmunya. Semoga di lain kesempatan bisa untuk berbagi lagi. Dan untuk para peserta yang tidak bisa untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung, bisa japri ke bagian panitia. Nanti insya Allah akan kami forward ke Ustazah atau ya Ustazah ya, dalam hal ini diwakili sama Ustazah Oni. Insya Allah nanti akan kami sampaikan jawaban dari beliau seperti itu. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan katsir untuk Ustadz Mardhani dan Ibu Oni atas kesediaan waktunya. Dan untuk bagi peserta ada sedikit pengumuman gitu ya, kalau misalnya ada keluangan rezeki untuk lebih bermanfaat atas perkembangan dakwah yang dikelola oleh lembaga atau yayasan Iqra, bisa disalurkan ke sini. Bisa operator bantu untuk peserta melihat kemana bisa untuk disalurkan. Silakan. Iya, baik ya, bisa difoto ya, di sini bisa biar rizkinya bisa lebih bermanfaat lagi untuk perkembangan dakwah ini seperti itu. Ya, akhirnya di ujung acara dan waktunya juga sudah lewat. Kami selaku panitia atas nama LBKP dan Amna Iqra, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kami sampaikan, dan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian atas acara parenting kali ini. Semoga di lain kesempatan Allah mudahkan kita untuk mengikuti kegiatan parenting berikutnya. Sekali lagi saya atas nama pribadi yang membawakan acara ini mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan. Al-Hakumi Rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang salah datangnya dari saya pribadi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ucapkan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah. Maaf Sampai lahir ketemu batin. lagi. Maaf lahir Atas batin. kurang-kurangnya. Sama-sama. Sama-sama. Makasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustazah, Ustadz, dan ibu-ibu semua